Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan desain dari jembatan bentang 32,5 meter. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Eva Yuniar, NBI 14319015. Dan saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu build-out beam. Build-out beam baja adalah struktur balok yang terbuat dari baja dan terdiri dari beberapa bagian atau elemen yang disatukan bersama. Ini biasanya digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan struktur lainnya yang membutuhkan dukungan yang kuat dan tahan lama. Nah, keuntungannya dari build-out beam sendiri yaitu penggunaan build-out beam baja adalah kemampuannya untuk menangani beban yang lebih besar dibandingkan dengan balok tunggal dengan profil yang serupa. Dengan menggabungkan beberapa elemen baja, baik dalam hal dimensi maupun ketebalan, build-out beam dapat memberikan kekuatan struktural yang diperlukan untuk mendukung beban yang lebih besar. Nah, berikut adalah jenis-jenis build-out beam. Ada 5 jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu plat baja atau steel plate beam. Yang kedua, profil baja, steel section beam. Yang ketiga, kayu, wooden beam. Yang keempat, beton bertulang atau reinforced concrete beam. Yang kelima, komposit atau composite beam. Nah, berikut perhitungan build-out beam baja dari perencanaan kami akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Yudhistira. Baik, di mute dulu Eva. Untuk perhitungannya, jadi profil build up beam yang kami pakai yaitu tingginya 80 cm, 800 mili, untuk lebarnya atas bawah 600 mili atau 60 cm, sayapnya kompak, terus webnya 18 mili, flanknya 22 mili, dan D-nya 756 mm. Untuk PU rencana, beban rencana kita rencanakan 1.625 ton atau sebesar 16.191 kN. Bentang jembatannya kita pakai 32,5 meter sesuai dengan ketentuan. Untuk mutu baja kita pakai 2.400 kg per cm persegi. Untuk modulus elastisitas baja 200.000 MPa. Terus modulus geser 80.000 MPa. Untuk luas penampang sesuai dengan yang ada di layar. Lalu untuk kuat tarik material, F-field-nya 2.400 kg per cm persegi atau 235 MPa. Lalu untuk ketahanan momennya setelah dilakukan perhitungan adalah sebesar 273256082 Newton milimeter dan MY-nya 621637593 Newton milimeter. Setelah dihitung momen lenturnya, maka faktor reduksi MPX sama dengan 2720135815 Newton milimeter, atau dikonversi menjadi Newton meter yaitu sebesar 220.135,81 Newton meter. Untuk cek klasifikasi penampang, jadi setelah dihitung profil sayapnya tidak kompak, profil badan penampang tidak kompak, not compact, karena diketahui dari batasan kelangsingan bagian penampang. Jadi apabila lambda kurang dari lambda B sama dengan penampang kompak, dan lambda B kurang dari lambda R sama dengan penampang tidak kompak, sedangkan lambda lebih besar dari lambda R, penampang langsing. Batasan ini sesuai dengan SNI 1729/2020 halaman 14. Lalu kondisi batas leleh di sayap tekan, MN
Rumusnya adalah Mn sama dengan RPC MYC, dengan MYC itu adalah momen lele pada sayap tekan, satuannya Newton milimeter, lalu RPC adalah faktor plastifikasi badan ditentukan sesuai pasal F4,2 poin C6, dan S adalah modulus penambang elastis untuk sayap tekan. Satuannya milimeter kubik. Lalu untuk mencari faktor plastifikasi badan, jadi dari data profil yang sudah diketahui, untuk Y, MP, dan MYC-nya sudah diketahui, maka kita sampai mencari ke MN, momen nominal. Momen nominalnya ada yaitu sebesar 3.356 kilonewton meter. Lalu selanjutnya adalah mengecek kondisi batas tekuk torsi lateral, disesuaikan pada SNI 1729 tahun 2020. Untuk profil I dengan sayap tekan persegi panjang, menggunakan rumus AW sama dengan HC per TW dibagi BFC kali FC. Sehingga AW-nya diketahui 0,545. Lalu untuk RT, rumusnya BFC per akar 12 dikali 1 tambah 1/6 AW. Sampai kita cari nilai dari LR, LB, dan LR untuk tekuk torsi lateral. Setelah dicek kondisi batas tekuk lokal sayap tekan dengan penambang sayap non kompak, mengacu pada SNI 1729/2020 bab F413 dengan rumus momen nominal sama dengan RPC dikali MYC dikurangi RPC dikali MYC dikurangi FL dikali SX dikali lambda min lambda PF per lambda RF per lambda EPF. Maka diketahui momen nominalnya yaitu sebesar 3.000 kN dan dikalikan faktor reduksi sebesar 0,8, maka momen ultimate-nya yaitu 2.700 kN. Setelah dicek, MU lebih kecil daripada MP. Maka untuk kondisi batas tekuk lokal sayap tekan dinyatakan sesuai. Untuk selanjutnya, materi kuat geser balok mungkin akan dijelaskan dengan teman saya, Danis Tawara. Silakan Mas Danis. Oke, baik, terima kasih Mas Yudis. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kuat geser balok dari profil build up. Yang pertama, aturan ini diambil dari SNI 1729/2020 bab G, yaitu koefisien tekuk dan geser plat badan KP dan CV. Untuk badan dengan pengaku transversal dengan rumus sebagai berikut, dan didapat nilai KV sebesar 5,2. Lalu untuk koefisien kuat geser badan CV dihitung menggunakan rumus berikut juga, didapat dari SNI dan dapat nilai CV1 yaitu 1,645. Lalu selanjutnya mencari AW, yaitu menggunakan rumus luas badan ya, dan didapat nilai 14.400 mm kuadrat. Selanjutnya kekuatan geser nominal Vn adalah menggunakan rumus berikut juga dari SNI dan didapat nilainya 3.011,023 kN. Selanjutnya untuk evaluasi dampak konsentrasi tegangan akibat beban terpusat. Peraturannya juga sama dari SNI 179 tahun 2020 bab J. Yang pertama, menghitung bengkok setempat plat sayap atau flange local bending. Dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari Rn, didapat Rn1 sebesar 640,767 kN dengan nilai PU 16.191,572 kN dan nilai Rn 640,767. Nilai PU lebih besar dari nilai Rn.
Jadi tidak perlu plat pengaku. Yang selanjutnya, leles tempat plat badan atau web lokal yielding. Mencari lebar tumpuan LB dengan rumus berikut didapat sebesar 300 mm. Dengan mencari RN juga menggunakan rumus yang itu, lalu didapat nilainya sebesar 1694,589 kilonewton dengan nilai PU yang sama dengan yang tadi dan nilai RN yang ini 1694,589 dan nilai RN lebih besar dari nilai PU, maka leles tempat plat badan aman. Selanjutnya, cripping plat badan atau web crippling. Mencari RN juga dengan rumus yang berbeda sebagai berikut. Lalu didapat nilai RN3 sebesar 2702,190 kilonewton dengan nilai PU yang sama dan nilai RN 2702,190. Nilai RN lebih besar dari nilai PU, jadi tidak perlu plat pengaku. Dan selanjutnya, tekuk plat badan atau web buckling dengan menggunakan rumus RN, yaitu didapat RN4 sebesar 1143,222 kilonewton dengan nilai PU yang sama dan RN yang tadi 1143,222. Nilai PU lebih besar dari nilai RN, jadi tidak perlu plat pengaku. Jadi kesimpulan dari balok profil IWF 800 600 per 600 1822 quiz up tidak perlu plat pengaku pada sayap dan crippling plat badan, tetapi memerlukan plat pengaku pada plat badan. Oke, selanjutnya oke, dilanjutkan untuk perhitungan pembebanan dengan jarak gelagar 1500 mm dengan tebal plat atau HC 30 cm, tebal selimut beton 3,5 cm, tebal aspal 6 cm, lalu air hujan dalam pH 5 cm, lalu BC beton menggunakan 25 kN meter kubik, dan BC aspal 22 kN meter kubik, BC air 9,8, jarak tulangan 200 mm, dan mutu beton K300. Lalu untuk spesifikasi lainnya dapat dilihat di layar. Oke, yang pertama ada data material. Nah, di sini kita menggunakan mutu beton K300 atau biasanya 300 kg per cm kuadrat. Lalu untuk menghitung kuat tekan beton menggunakan rumus FC sebagai berikut di layar bisa dilihat. Dihitung lalu menghasilkan sebesar 24,9 MPa. Lalu selanjutnya menghitung modulus elastisitas beton menggunakan rumus EC. Rumusnya bisa dilihat di layar. Lalu didapat nilai 23.453 megapascal. Koefisien muai panjang balok dapat dari RSNI tahun ET02 tahun 2005 tabel 21. Kuat tekan lebih kecil dari 30 MPa. Oke, selanjutnya data analisa struktur ditinjau dengan di Ternex Mas sebelumnya. Oke. Ditinjau dari lantai selebar 1 meter pada arah memanjang, pembebanan berdasarkan aturan RSNI T02 2005 tabel 3, beban sendiri QMS, tebal plat kali berat, lalu didapatkan hasil 7,5 kN per meter kuadrat. Lalu menghitung beban mati tambahan atau QMA. Ada dua di sini lapisan aspal, yaitu dengan rumus TA kali berat. Didapatkan hasil 1,32 kN per meter kuadrat. Selanjutnya untuk air hujan di rumusnya pH kali berat, yaitu didapat nilai sebesar 0,49 kN meter kuadrat. Lalu hasil lapisan aspal dan air hujan dijumlahkan
menghasilkan QMA atau beban mati tambahan sebesar 1,81 kN meter kuadrat. Selanjutnya untuk beban truk atau PTT dari RSNI T02 2005 pasal 6.4.1. Ada dua juga di sini faktor beban dinamis yaitu sebesar 30%. Lalu selanjutnya beban itu per detik roda yaitu 112,5 kN. Truk sama dengan bisa dilihat rumusnya itu yaitu hasil beban truknya adalah 146,25 kN. Oke. Oke, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Indasya. Baik, Mas, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengaruh temperatur, yaitu dia dari SNI T02 2005 tabel 20. Untuk T-minnya 15 derajat, T-maxnya 40 derajat Celcius, dan delta T-nya 25, FC-nya 24,9 MPa, lalu E-nya adalah 23.453 MPa. Lalu selanjutnya ada perhitungan momen, ada akibat berat sendiri atau MMS. Berikut adalah cara perhitungannya. Kita mencari Nmax lapangan dikurangi Ms. Lalu ada Mx area tumpuan, untuk caranya sebagai berikut. Lalu ketemu di angka MMS 0,7031. Lalu Nmax area tumpuannya min 1,40625 kN meter. Selanjutnya ada akibat beban mati tambahan, yaitu QMA 1,81 kN meter persegi, didapat Nmx lapangan kurangi MA, yaitu 0,2121 kN meter. Lalu ada Nmax area tumpuan, untuk rumusnya sebagai berikut, ketemu min 0,4242 kN meter. Gitu ya. Lalu ada akibat beban truk atau MTT. Rumusnya juga mencari Nmax lapangan min TT sebagai berikut. Ketemu di angka 30,8496 kN meter. Lalu ada Nmax area tumpuan, ketemu di min 34,2773 kN meter. Selanjutnya ada akibat pengaruh temperatur, juga mencari Nmax min lapangan, rumusnya sebagai berikut. Ketemu MET yaitu 38,4775 kN meter. Lalu ada Nmax area tumpuan, rumus sebagai berikut. Ketemu di 10,9936 kN meter. Lalu faktor pembebanan terdapat di RSNI T02 2005 tabel 1. Ada berat sendiri, beban mati tambahan, beban truk, pengaruh temperatur. Ketemu di total 95,345, yaitu momen terfaktor dari pembebanan itu sendiri. Lalu ada rasio tulangan perlu, rumusnya sebagai berikut. Ketemu di 0,0071, lebih besar dari P-min 0,0025. Jadi oke ya. Selanjutnya ada luas tulangan perlu atau AS. Rumusnya yaitu P kali B kali D. Lalu mencari DT dan AS. AS-nya ketemu di 1963,5 mm persegi. Lalu selanjutnya mencari rasio tulangan perlu yang baru. Rumusnya AS per B kali D, yaitu ketemu di 0,0074. Setelah itu kita menentukan nilai lentur ultimate penampang.
Untuk rumusnya sebagai berikut, ketemu MU di 98.751.425,99 Newton milimeter atau 98,751 kilonewton meter. Mengecekkan momen nominal, yaitu mutu plat beton lebih besar dari total beban, yaitu 98,75 lebih besar dari 95,345 kilonewton meter. Jadi oke, memenuhi. Selanjutnya adalah cek aturan atau syarat, yaitu menggunakan 13 mm nilai maksimum. Selanjutnya ada kekuatan geser nominal satu angkur stud, terdapat di SNI 1729 sampai 2020, halaman 102 bab 18, yaitu RG-nya 1, RP-nya 0,75 dan F-nya 450 MPa. Kita coba pakai D, yaitu 13 mm dengan rumus AS sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Persegi. Ketemu di AS sama dengan 132,732 mm. Lalu gaya geser horizontal total VH diambil dari nilai terkecil dari T dan C, yaitu 9.524,25 kilonewton. Lalu QN 50.716 lebih kecil sama dengan 44.757,15 dari nilai perbandingan di atas adalah diambil yang terkecil, yaitu 44.797,15. Selanjutnya yaitu menggunakan dua stir stud, ketemu di 106,30 BH. Lalu cek jarak stir stud, minimum 78 mm, jarak maksimumnya 176, lalu jarak total bentang yaitu 146,396. Jadi oke, jadi digunakan stir stud D16 dengan jarak stir stud 146,39639 sekian milimeter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Selanjutnya mungkin ada dari kelompok E yang ada ditanyakan dari kelompok saya, silakan. Permisi, saya mau bertanya tentang perakitan dari build up BIM-nya itu. Apakah perakitannya itu proses perakitannya itu di tempat atau di bawah itu sudah dalam keadaan jadi tinggal pasang atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Mbak Alia, saya mau menjawab ya. Jadi, proses perakitan itu tergantung kebutuhan. Apabila melakukan fabrikasi di tempat, maka bisa dilakukan on-site. Tapi jika memang dalam waktu dan lahan, maka build up BIM dikirim dalam keadaan sudah terfabrikasi dan tinggal pasang di lokasi proyek. Bagaimana? Apakah jawaban sudah bisa membantu? Iya, sudah cukup Mas Tobi, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari kelompok saya. Permisi Mbak, izin bertanya. Saya bertanya soal apa perbedaan antara IWF pabrikan dengan build up BIM. Baik, saya izin menjawab dari kelompok sebelah. Ini perbedaan pada ukuran ya. Jika profil baja pabrikan biasanya berdimensi 900 mm, sedangkan build up BIM dimensinya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan karena dibuat dengan menggunakan beberapa material baja yang dijadikan satu. Itu saja sih Mas yang bisa saya jawab. Apakah cukup untuk jawaban dari saya? Cukup Mas, cukup jelas. Baik, terima kasih Mas.
Boleh satu pertanyaan lagi, mungkin ada teman-teman ada yang ditanyakan. Ya, misi Mbak mau tanya, ya kenapa kok pilih build up BIM baja dalam konstruksinya Mbak ya? Baik, izin menjawab Mbak Iren. Build up BIM baja digunakan dalam konstruksi karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu diantaranya dengan menggabungkan profil baja, kekuatan dan kekakuan balok dapat dikuatkan sehingga mampu menahan beban yang besar. Poin yang kedua, build up BIM baja memberikan fleksibilitas desain karena berbagai ukuran dan jenis profil baja dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan struktur seperti itu. Poin ketiga, build up BIM itu juga dapat mengatasi batasan panjang dimensi yang ada pada profil baja yang standar. Seperti itu Mbak Iren, apakah membantu? Oh ya, baik Mas. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sudah cukup ya, Mas, Mbak, atas jawabannya. Pertanyaan, terima kasih untuk kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.